Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, saya pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk belajar yuk mulai berlatih memindahkan hati kita ke surga. Dari perkara-perkara kecil, step by step, day by day. Karena itu bukan bisa dipindahkan dalam waktu sekejap. Maka kita harus punya visi besar dalam hidup ini, yaitu kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang kita kenal, jiwa-jiwa di luar sana yang bisa kita lakukan apapun. Kita minta hikmat Roh Kudus untuk kita bisa menjangkau banyak jiwa. Tapi dimulai dari kita dulu, selamatkan jiwa kita dulu. Dengan cara apa? Pindahkan hati kita ke surga. Amin, saudaraku. Seperti saya pendeta, saya harus serius. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mendengar renungan ini, ayo kita harus serius. Mau mengajarkan kebenaran yang murni. Kita mau ajak berdoa jemaat lebih lagi. Saya pernah katakan begini di dalam ibadah hari Minggu. Kita harus berdoa lebih. Berpuasa lebih. Lebih untuk Tuhan, saudaraku. Nanti lama-kelamaan saudaraku, day by day kita pindahkan hati kita ke surga. Baru lakukan hidup kita itu bisa berubah lama-lama. Tapi yang menjadi masalah adalah masih banyak sekali orang yang masih tercengkram pikirannya. Seakan-akan hidup itu hanya sekali di bumi ini. Betul, hidup tuh ya sekarang. Bukan nanti. Nanti itu bukan hidup, tapi aku sudah mati. Orang banyak berpikir begitu. Itu pikiran logis yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Padahal justru setelah mati itulah kehidupan yang sesungguhnya hidup. Itu kehidupan yang Allah sediakan untuk manusia, saudaraku. Maka Yesus berkata, kumpulkan hartamu di surga. Yesus berkata lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu bukan dari dunia ini loh. Kalimat-kalimatnya kan banyak itu. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Paulus berkata, kewarganegaraanmu itu surga. Di sana kita menantikan Tuhan yang mengubah tubuh kita. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini kalimat-kalimat yang sudah jarang dibicarakan di gereja-gereja. Kalimat yang menantang, yang menggocoh manusia untuk berpikir tentang hidup di balik kematian. Hari ini sibuk berkat aja. Bagaimana lolos dari masalah-masalah, bagaimana kerjaan lancar, bagaimana sakit kanker sembuh, bagaimana sakit parah sembuh. Hanya begitu-begitu. Tapi jarang dibicarakan bagaimana seseorang jemaat bisa mengubah tekukan hidupnya kepada Tuhan. Maka cara hidup harus diubah, saudaraku. Jangan pakai siklus hidup manusia lama. Hari ini kita makan, besok kita mati. Bukan begitu cara berpikirnya, cara berpikir anak Allah. Yang hatinya sudah dipindahkan ke surga. Kalau hari ini aku masih bisa makan, aku makan buat Tuhan. Artinya apa? Aku lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan kerajaan Tuhan. Begitu. Itu konsepnya mindahin hati ke surga. Apapun yang kulakukan untuk Tuhan. Maka kita harus mengingat. Kita harus menggeliatkan tekad kita, mengubah diri kita. Harus usaha kita serius. Dengarkan kebenaran firman yang benar. Mengubah hidupmu. Waktu kita di kantor, istirahat, waktu di jalan, dengerin apapun. Ketika kita punya waktu senggang, dengerin kebenaran firman Tuhan yang benar. Gak usah ngobrol, ngomongan yang gak perlu, yang gak pantas. Jangan berbuat dosa, gak usah bercanda yang neko-neko, yang gak karu-karuan. Yang akhirnya melukai hati Tuhan. Lebih baik kau dengerin firman Tuhan, dengerin renungan-renungan begini. Anda semakin dekat sama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, cara hidupmu harus berubah. Kalau mau memindahkan hati ke surga, ubah cara hidupmu.
Jangan tenggelam dengan persoalan-persoalan yang tidak prinsip nilainya, yang tidak akan membawa kita masuk ke dalam siklus anak Allah. Tinggalin, udah gak usah diribetin begitu loh saudaraku. Yang gak perlu itu gak usah dibuat ribut gitu loh. Nanti si A ngomongin kamu gini, udah biarin mulut-mulutnya dia kok. Terus nanti urusan apa, pertemanan ini ribut, waktumu habis untuk itu saudaraku. Kapan kamu mau ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan udah habis tenagamu, powermu udah habis. Maka tinggalkan yang begitu-begitu yang tidak membawa kita masuk kepada hadirat Tuhan lebih. Ya, karena hidup kita tidak hanya menunggu waktu tua, sakit, mati. Enggak begitu saudaraku. Kita punya banyak masalah, kita punya banyak kesibukan, banyak hal yang akan menyita proyeksi pikiran kita. Tapi kita nggak boleh tenggelam di sana. Jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Tapi pikiran kita harus menembus batas saudaraku. Dan yang sering terjadi dalam hidup banyak orang adalah ketika tiba di ujung maut baru sadar, aduh aku aturan mencari Tuhan ya. Tapi udah terlambat saudaraku. Sekian lama dengerin renungan begini, masih aja kerasin hati, gak bertobat, gak berubah. Masih dalam percintaan dunia. Sulit saudaraku, mau bertumbuh gimana, mau pindahin hati ke surga gimana, gak bisa. Kemudian di ujung maut Anda baru tergesa-gesa ke sisi Tuhan. Gak bisa dong. Gak bisa saudaraku. Kau tidak akan mampu percaya kepada Tuhan dalam sekejap. Dan Tuhan tidak bisa dipercayai dalam sekejap. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang murahan. Amin saudaraku. Ya, maka kau tidak bisa menembus batas. Karena kau tidak mampu percaya ada kehidupan di balik kematian. Kau tidak mampu Allah yang akan menjemput hidupmu. Malaikat akan diutus untuk menjemput kau dan saya di sakaratul maut hidup kita. Kau tidak mampu percaya ada kerajaan surga. Dan itu kengerian saudaraku. Udah cukup berpetualang dengan dirimu dan sesuka hatimu cukup. Ketika kau dengar renungan ini, bertobatlah dan cukup saudaraku. Pikirkan hal-hal yang menyangkut kekekalan mulai saat ini. Maka masalah-masalah hidup itu jadi kecil nanti. Gak ada artinya saudaraku. Loh pastor berarti aku gak perlu mikirin ini. Loh tetap mikirin dong. Tetap harus bertanggung jawab. Tapi kadar beratnya itu udah gak ada sekarang. Karena kenapa? Karena kadar beratnya adalah ketika kau hanya fokus kepada bagaimana aku memindahkan hati ke surga, mempersiapkan diri di balik hari kematianku. Karena kita tahu masalah-masalah di bumi ini pasti bisa diselesaikan. Betul gak? Karena orang di luar gereja juga bisa menyelesaikannya dengan baik loh saudaraku. Tetapi yang tidak dilakukan oleh hampir kebanyakan manusia adalah memikirkan hidup yang sesungguhnya nanti di balik kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat pilihan yang memang diproyeksikan untuk menerima warisan kekayaan Allah di kerajaan surga. Kita itu adalah orang-orang istimewa yang punya kesempatan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun loh kita itu telah mengkhianati Tuhan, pernah tidak setia, masa lalu hidup kita bobrok. Mungkin sampai hari ini pun masih kita bergelut di dalam limbah dosa. Tapi Tuhan mengasihi engkau dan saya. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kita duga. Ada satu kalimat yang mengejutkan, yaitu Allah punya kekayaan, Allah punya langit dan bumi, dan bisa memberikan kekayaan apapun untuk kau dan saya. Tetapi Tuhan hanya ingin memberi satu yang terutama, yaitu dirinya sendiri untuk engkau dan saya. Lalu siapa yang bisa menerima dirinya? Tentu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan Allah menciptakan manusia agar manusia hidup di dalam kebersamaan dengan diri Allah itu sendiri. Tetapi karena dosa maka manusia terpisah dari Allah. Tapi keselamatan yang diberikan oleh pribadi Yesus Kristus itu mendamaikan kita. Artinya apa? Memberi akses dan potensi untuk engkau dan saya, manusia, untuk diperdamaikan,
dan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi manusia ada syaratnya, harus mengubah diri. Kalau manusia masih menggunakan cara hidup, cara anak dunia, dia tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Dia tidak bisa melekat dengan Tuhan. Karena pada awalnya memikirkan perkara surgawi itu sulit, saudaraku. Dan banyak orang yang berhenti berjuang karena bermental bahwa aduh gak bisa deh, aku masih duniawi pastor. Banyak deh yang menemui saya begitu. Tapi aku masih duniawi pastor. Nah, terus kapan kamu selesai gak duniawinya? Pertanyaan saya begitu, saudaraku. Saudara saya masih duniawi, terus kapan gak duniawinya? Tunggu mati, terlambat. Tunggu sakit, ya kalau masih ada kesempatan. Kalau sakit langsung mati, ada kesempatan? Gak ada, saudaraku. Maka jangan punya mental block dan mulai hari ini ambil tekad di dalam dirimu. Aku mau lepaskan ikatan duniawiku ini. Karena aku tahu ini jebakan setan. Kita harus mengubah diri dan menggeliat secepat mungkin, saudaraku. Rahasia mengubah diri itu adalah mengubah rutinitas hidupmu. Apalagi kalau itu kebiasaan berbuat dosa. Harus ditinggalkan, harus dibereskan, harus dipangkas. Sehingga kita bisa tidak takut lagi menghadapi yang namanya kematian. Harus ada usaha itu, saudaraku. Kekekalan itu mengerikan. Jangan remehkan kekekalan. Maka sekali lagi saya ingatkan, mulailah berubah. Ketika kau dengar renungan ini, mulailah berubah. Kalau kau belum paham dengan apa yang saya katakan dalam renungan ini dari awal sampai ini, ulang sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi sampai kau paham bahwa mulailah berubah. Ubah rutinitasmu. Kalau hari ini kau berkata, aku perlu kau Tuhan. Aku butuh kau Tuhan. Bukan karena kau sedang di dalam masalah hidup yang tidak bisa keluar. Bukan karena kau punya sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan kau sedang di dalam ancaman hidup, keruntuhan ekonomimu dan kau berteriak, aku perlu kau Tuhan. Bukan. Tetapi aku perlu engkau Tuhan. Karena aku butuh bimbinganmu, aku butuh tuntunanmu. Dan tolong Tuhan, jangan lepaskan tanganmu daripadaku. Pegang tanganku untuk aku bisa masuk ke dalam kekekalan bersama dengan dirimu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan punya mental block. Kau bisa. Lepaskan semua ikatan dosamu. Lepaskan cinta duniamu. Hadapi hidup kudusmu hari demi hari. Dan biarkan kita merajut senyum Tuhan dimulai dengan hari ini. Ingat, iblis tidak akan tinggal diam. Tetapi ingat juga, Tuhan terus menantimu dan menantiku untuk kita kembali sesuai kepada tracknya Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Apapun yang kau lakukan diberkati Tuhan. Amin.